Oh, udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Yang di rumah sehat kan? Alhamdulillah. Jangan sampai di masa pandemi ini seperti ini kita itu patah semangat gitu loh. Kita harus berkarya karena seperti saya sekarang ini, kita tidak bisa berkarya secara langsung di lapangan, tapi kita berkarya di sosial media. Oke. Tapi tunggu dulu sebentar. Sebelum menonton video ini, sebaiknya kita harus menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Pertama harus sholat, oke? Jangan sampai video ini melalaikan kita dalam sholat. Oke, di sini kita akan membahas tentang yang itu sangat sakral sih dalam kehidupan kita. Apa coba? Ada yang tahu? Oke, di sini kita akan membahas waktu. Kalian pernah berpikir nggak sih, waktu itu makhluk apa gitu loh? Sampai-sampai itu ada orang yang menyamakan waktu itu dengan uang, pedang, atau lain sebagainya mungkin. Dan parahnya lagi, para orang tua sekarang itu menyesal karena sudah menyanyiakan waktunya dulu karena hanya untuk bersenang-senang atau berhura-hura. Nah, jadi waktu itu sangat sangat penting gitu dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu. Oke, mari kita bahas waktu ini. Waktu itu tidak bisa dipercepat, diperlambat, ataupun ditawar. Benar? Benar. Seperti yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. So, let's think about time. Sebenarnya, pembahasan mengenai definisi waktu itu sudah dilakukan oleh para ilmuwan dalam berbagai bidang ilmu sejak zaman dahulu. Jadi, untuk mendefinisikan waktu secara utuh dan komplit itu bukan hal yang sangat mudah gitu loh. Tapi jangan risau. Di sini saya ditemani kameraman saya yang sangat tampan ini akan mencoba mendefinisikan waktu secara sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, yang paling pertama ini sudut pandang mengenai orang awam atau orang sederhana. Orang awam. Coba kalian tanyai orang awam atau orang yang belum tahu apa-apa di sekitar kalian. Tanya seperti ini. Waktu itu apa sih? Pasti mereka itu akan menjawab peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi. Nah, pasti mereka akan menjawab seperti itu. Sebagian besar pasti mereka akan menjawab seperti itu. Contohnya saja seperti kapan kamu lahir, kapan kamu jadian. Nah, ada lagi kapan Indonesia merdeka, kapan COVID-19 selesai, dan lain sebagainya. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu akan menuju kepada waktu yang telah ditentukan. Nah, dia akan mengalami kejadian yang jawabannya itu akan mengarah kepada waktu. Oke, makasih. Kita menuju yang kedua. Yang kedua, kita mengenai sudut pandang dalam Islam. Apa sih definisi waktu dalam Islam itu? Kita sebagai orang Islam itu harus tahu kan,
kalau harus tahu definisi waktu dalam Islam itu apa gitu loh. Oke, intinya aja, dalam Islam waktu itu didefinisikan sebagai pedang. Kok bisa? Kenapa gitu loh? Kok banyak loh benda yang lain yang banyak yang lebih bagus seperti emas atau apa atau uang mungkin. Kenapa Islam itu milih pedang? Karena ini sebabnya. Telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh Imam Ibnul Hajar dalam kitabnya Al-Jawab dan Al-Kafi, yang mana bunyinya seperti ini. Jika kamu tidak bisa menebas waktu, maka waktu itulah sendirinya akan menebas kamu. Gitu. Harus ingat itu orang Islam. Jika kamu tidak bisa menebas waktu, maka waktu itu sendirilah yang akan menebas kita. Oke, orang Islam harus siap menghadapi waktu. Belum selesai. Satu lagi. Dan jika jiwamu itu tidak dalam memanfaatkan waktu dalam kebenaran, maka jiwamu akan tenggelam dalam kebatilan. Tuh. So, orang Islam, jiwa kita itu harus jiwa dalam kebenaran terus atau kebaikan gitu loh. Seperti contohnya, ya nge-like video ini gitu. Nge-like, nge-share itu sudah termasuk kebaikan dalam masa seperti saat ini. Karena karya-karya orang saat ini tuh banyak gitu loh di sosial media. Nah, tugas kalian itu seperti mendukung channel kita SMA Sains Quran ini untuk nge-share ke orang-orang lain. Oke, kita masuk yang ketiga nih. Ini ketiga dan yang terakhir. Harus tetap stay bersama saya, dengarkan dan cermati apa yang saya bicarakan. Oke? Tetap pandang video ini sefokus mungkin. Fisika. Kalau kita ngomongin fisika, jujur saya langsung meronta-ronta otak saya untuk pergi ke penghitungan atau selayaknya mendengar kata matematika. Tapi tenang, teman-teman sekalian, saya tahu kok apa yang Anda rasakan. Di sini kita tidak akan menghitung tentang waktu, itu tidak akan kita hitung, tapi kita akan mendefinisikan dalam sudut pandang fisika doang. Dalam fisika, waktu itu didefinisikan sebagai salah satu dari 7 besaran pokok, yang mana itu ukuran untuk berapa lama berlangsungnya peristiwa. Satuan dari waktu dalam fisika itu detik. Tapi selain itu ada juga satuannya, yaitu menit, jam, hari, apa lagi? Hari, habis hari apa? Minggu mungkin, terus bulan, dan yang terakhir tahun. Contoh semisal seperti ini. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Kalian pernah berpikir gak sih kenapa waktu itu seperti itu? Kok bisa 1 jam 60 menit sedangkan 1 menit itu 60 detik? Kenapa harus angka 60 gitu loh? Penasaran gak? Kalau Anda penasaran, let's check it out. 1 menit 60 detik, enggak 100 detik. Kenapa harus 60 detik? Terima kasih kepada bangsa Babilonia akan hal itu. 60 detik dibuat untuk memudahkan menghitung waktu. Kenapa bisa mudah? Karena 60 detik dapat dibagi oleh banyak angka dibanding 100 detik. 60 dapat dibagi 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa bagi menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperlima jam, hingga 10 menit. Andai kalau 1 jam 100 menit, maka lebih sulit, karena 100 hanya bisa dibagi 2, 4, 5, dan 10. Tapi kenapa 1 hari 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya karena bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dan sistem perhitungan mereka. 12 adalah 10 bagi kita sekarang. Kenapa bisa 12? 12 ada angka yang mudah dibagi.
Oleh karena itu, bangsa Babilonia mendefinisikan rentang waktu antara matahari terbit dan tenggelam menjadi 12 bagian, sehingga menjadi satu hari adalah 24 jam. Pada tahun 1794 di Prancis ada usulan untuk membagi waktu satu hari adalah 10 jam, 100 menit, 100 detik menurut sistem desimal. Tapi usulan tersebut gagal karena alasan yang jelas. Yang pertama, sulit untuk dibagi, dan yang kedua adalah masyarakat sudah terbiasa dengan sistem yang ada. Dan sekali lagi terima kasih kepada bangsa Babilonia dan peradaban kuno lainnya, karena dengan sistem mereka memudahkan kita untuk melihat jam tanpa menghitung pakai kalkulator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar channel SMA Sains Al-Quran itu terus berkembang terus. Sekian dari saya, The Last I Say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.